taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kali ini adalah akan membahas tentang keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keterangan menyebutkan innallaha yuhibbul mukhlisin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ikhlas dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Ikhlas itu adalah perbuatan kita yang dilakukan dan tidak mengharap apapun kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kita perbuat, yang kita lakukan, yang kita amalkan semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan harapannya balasan dari Allah, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, ada beberapa ikhlas yang dijelaskan. Yang pertama, kita melakukan amalan, melakukan ibadah, melakukan perbuatan atau amal soleh, ikhlas, tetapi ada harapan agar cita-cita kita dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dikaitkan dengan yang lain. Yang kedua, ikhlas dengan amalan kita, dengan perbuatan kita, dengan zikir kita, akan tapi minta balasan pada Allah Subhanahu wa taala, dan itu boleh. Yang mintanya adalah supaya kita melakukan amal ibadah, kebaikan, zikir agar mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas yang ketiga adalah ikhlas karena Allah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencari ridho Allah, balasan dari Allah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah akan membalas dengan kesehatan jasmani rohani, Allah memberikan dengan umur yang panjang, Allah memberikan rezeki yang barokah, kebahagiaan di surga, diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ikhlas yang tertinggi. Jadi ikhlas yang luar biasa, dan ikhlasnya itu sudah maradatillah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan senantiasa mencari Allah, dan balasannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, luar biasa kalau kita sudah bisa belajar. Makanya di Pondok Pesantren Suryalaya itu diajarkan suruh membaca sholawat Bani Hashim agar senantiasa hati sanubari kita terlatih untuk belajar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunyinya sepertinya, Allahumma sholli ala nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabi hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim
taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Di Pondok Pesantren Suralaya biasanya sebelum adzan dibacakan 3 kali, sebelum sholat, kemudian sebelum khotaman, sebelum manakiban, sesudah manakiban dibaca 3 kali sebagai wasilah agar kita menjadi orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah baik kalau kita beramal sesuatu, beramal apapun dengan ikhlas karena Allah. Kenapa? Tidak boleh amal menceritakan amal kita kepada yang lain ataupun menyakiti orang yang diberinya. Ya bahasanya wala tubzilu shadaqatikum bil manni wala ada gitu. Jadi kita tidak boleh dalam amal kita menceritakan amal kita pada orang lain bimana riya ataupun kita beramal menyakiti orang yang diberinya. Jadi kalau kita sedekah 10.000, terus kita ceramah tiap tikungan, saya sudah sedekah 10.000. Setiap patrol saya sudah sedekah 10.000. Setiap orang lewat saya sudah sedekah 10.000. Itu nggak boleh. Itu menghancurkan amal kita. Namanya riya. Kedua, tidak boleh menyakiti orang yang diberinya. Jadi kalau kita memberi sedekah 10.000, ini sedekah 10.000. Biar kamu bisa makan sama anak-anaknya, bisa jajan sama anak, biar kamu bisa receh. Jangan jadi orang yang sengsara gitu. Itu namanya sedekah tapi menyakiti. Nah itu malah tidak jadi amalnya, gugur. Orang yang riya dan amal menyakiti orang yang lain, maka itu seperti ada batu yang di atasnya ada lumpur, kemudian dikasih hujan lebat, habislah lumpur itu. Maka amalnya tidak terpakai, sia-sia, mubazir. Kenapa? Dilukai amalnya, dirusak amal dengan menceritakannya pada yang lain. Semua orang diceritakan amal kita, kemudian apalagi yang kedua menyakiti orang yang diberinya. Maka bila kita beramal diceritakan pada orang lain disebut riya. Kalau kita menyakiti yang diberi, maka itu termasuk orang yang rusak pahalanya, amalnya hilang. Seperti batu yang besar, di atasnya ada lumpur, dihujani dengan hujan lebat, habislah amal kita. Nah, itu paradigma. Demikian dan segilana bukan bermanfaat. Mari kita lihat video berikutnya tentang latihan orang-orang soleh ketika ingin menjadi ikhlas membaca sholat hari Hasyim di Pondok Pesantren Miftaul Huda, Karangtengah Rukang, Losari Brebes. Selamat menyelesaikan. Dari saya selaku pengantar, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kurangan. Bagi yang baru menemukan channel Miftaul Huda Jitu, Ustadz Saifullah atau Kiai Jitu, jangan lupa untuk like, subscribe, share, komen yang baik untuk melanjutkan agar konten lebih ramai lagi, lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alihi wasallim taslima. Allahumma sholli ala nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma sholli ala nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma sholli ala nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma sholli ala nabi Hashimi
Muhammadin wa ala alihi wa sallim.